Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, wa ba'du. Di antara alasan kenapa kita harus senang, bergembira menyambut datangnya bulan Ramadan adalah yang ke-11, bahwa bagi setiap muslim di bulan Ramadan memiliki doa mustajab pada setiap harinya. Di antara keistimewaan lain yang diberikan Allah kepada orang yang berpuasa di bulan Ramadan adalah bagi setiap muslim pada setiap harinya memiliki doa-doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di antaranya yang disebutkan dalam riwayat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi tabaraka wa ta'ala utaqa fi kulli yaumin wa lailah," yakni fi Ramadan. Wa inna likulli muslimin fi kulli yaumin wa lailatin da'watan mustajabah. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kebebasan dari siksa api neraka pada setiap malam, yakni di bulan Ramadan. Dan sesungguhnya setiap muslim pada waktu siang dan malamnya memiliki doa yang mustajab. Hadis riwayat At-Tabrani. Secara zahir, doa mustajab ini bukan doa pada setiap doa. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza nadal munadi futihat abwabus sama wastujibat doa." Jika telah berseru seorang penyeru dari langit, maka dibukakanlah pintu-pintu langit dan diijabah doa-doa. Hadis riwayat Al-Hakim. Dan beliau juga bersabda, likulli muslimin fi kulli yaumin wa lailatin da'watan mustajabah. Dan setiap muslim pada waktu siang dan malam memiliki doa-doa yang mustajab. Seakan-akan yang diinginkan dari sabda itu adalah bahwa hendaknya kita memperbanyak doa sepanjang siang dan malam hari. Karena kita memiliki doa yang mustajab yang kita tidak tahu kapan tepatnya saat istajabah itu. Maka hendaklah di kesempatan yang istimewa ini kita optimalkan, karena kita memiliki 30 kali potensi doa mustajab di setiap hari di bulan Ramadan dan sepanjang bulan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, salah satu da'awatin la turad. Ada 3 jenis doa yang tidak ditolak. Yang pertama, da'watul walidi liwaladihi, doanya orang tua kepada anaknya. Wa da'watus shaim, dan kedua doanya orang yang berpuasa. Sedangkan yang ketiga, wa da'watul musafir, doanya orang yang sedang safar, orang yang sedang bepergian. Rawal Baihaqi. Di kesempatan yang lainnya Rasul juga bersabda, salah satu da'awatin mustajabat. Ada 3 jenis doa yang diijabah. Yang pertama da'watus shaim, yaitu doanya orang yang sedang berpuasa. Yang kedua wa da'watul madlum, doanya orang yang sedang teraniaya. Wa da'watul musafir, dan yang ketiga doa orang yang sedang safar. Rawahu At-Tabrani. Oleh karena itulah diletakkanlah ayat-ayat tentang doa itu di antara ayat-ayat tentang puasa. Kita melihat rangkaian ayat dalam Al-Quran mulai surat Al-Baqarah 183 sampai terakhir itu dimulai dengan perintah puasa, kemudian menerangkan tentang ayat berikutnya bahwa di bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Maka di sela-sela itu kemudian ada turun ayat yang khusus terkait dengan doa-doa itu di antara ayat-ayat puasa. Setelah ayat doa itu kemudian diterangkan lagi puasa, uhilalakum latasyam, dan seterusnya. Di sini Allah berfirman tentang doa di tengah-tengah ayat tentang puasa adalah dalam surat Al-Baqarah 186. Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat.
Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa kepadaku apabila dia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu dalam kebenaran. Al-Baqarah 186. Inilah diantara alasan kenapa orang yang berpuasa harus bergembira. Terlebih pada menit-menit jelang buka puasa, dan menyibukkan dirinya dengan doa-doa yang tulus. Karena ia adalah di penghujung di mana di hari itu doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita tidak memperhatikan hal ini dengan serius, kita melihat sebagian dari kaum muslimin sebagaimana yang hari ini terjadi di menit-menit terakhir itu justru mereka gunakan untuk duduk khusyuk di depan TV, menonton acara komedi yang tidak bermutu, bahkan acara lain yang ditayangkan di berbagai macam program, hingga terluput dari waktu doa yang mustajab. Inilah karunia besar yang sesungguhnya Allah telah siapkan untuk kita tatkala sedang berpuasa, yang dimana manakala kesempatan istimewa itu kita mampu mengoptimalkan, menggunakan dengan sebaik-baiknya, maka akan terlahir semua kebaikan yang luar biasa. Maka dalam Al-Quran sendiri Allah telah menyebutkan tentang keistimewaan doa di tengah-tengah saat orang mengerjakan ibadah puasa. Kemudian alasan yang ke-12 kenapa kita diperintahkan senang dengan kedatangan bulan Ramadan, karena di bulan Ramadan ini bagi orang yang berpuasa akan memiliki pintu khusus saat memasuki surga, yaitu pintu Ar-Rayyan. Inilah diantara pemuliaan, penghormatan Allah Azza wa Jalla bagi orang-orang yang berpuasa adalah Dia menjadikan untuk mereka pintu khusus di dalam surga yang mereka memasuki darinya pada hari kiamat. Dan yang disebut Ar-Rayyan adalah tidaklah Allah menyebut nama pintu itu dengan sia-sia. Dikasih nama Ar-Rayyan. Tidaklah Allah mengkhususkan bagi orang-orang yang berpuasa dengan pintu itu kecuali karena keistimewaan dan keutamaan-keutamaan yang akan dijumpai saat penerimaan itu. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menyatakan Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang berinfak dengan sepasang hartanya di jalan Allah, maka ia akan dipanggil dari pintu-pintu surga. Wahai hamba Allah, inilah kebaikan. Maka orang yang termasuk golongan ahli salat, maka ia akan dipanggil dari pintu salat. Orang yang termasuk golongan ahli jihad akan dipanggil dari pintu jihad. Orang yang termasuk golongan ahli puasa akan dipanggil dari pintu Ar-Rayyan. Dan orang yang termasuk ahli sedekah akan dipanggil dari pintu sedekah. Tatkala mendengar hadis ini, sahabat Abu Bakar radhiyallahu an bertanya kepada Rasulullah, demi ayah dan ibuku sebagai penebus Anda wahai Rasulullah, bi abi wa ummi, kesulitan apa lagi yang perlu dikhawatirkan oleh orang yang dipanggil dari pintu-pintu itu? Mungkinkah ada orang yang dipanggil dari semua pintu tersebut? Ya, dipanggil dari pintu sholat, dipanggil dari pintu zakat karena dia ahli zakat, dipanggil dari pintu jihad, dipanggil dari pintu Rayyan, dipanggil dari pintu kebaikan yang lain. Maknanya apa ada orang yang dipanggil dari semua pintu itu wahai Rasulullah? Maka beliau menjawab, iya ada. Dan aku berharap engkau termasuk golongan mereka. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah. Saudaraku sekalian yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu hadis dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati baban yuqallu lahu ar-Rayyan." Sesungguhnya di dalam surga terdapat sebuah pintu yang disebut dengan
Ar-Rayyan. Yadkhulu minhu shaimun yaumal qiyamah. Orang-orang yang ahli puasa akan masuk surga melewati pintu itu pada hari kiamat nanti. La yadkhulu ma'hum ahadun ghairuhum. Dan tidak ada seorang pun yang memasukinya selain mereka. Yuqalu, dan dikatakan, aina shaimun, mana orang-orang yang berpuasa. Fayadkhuluna minhu, maka mereka pun bangkit dan memasuki pintu itu. Fa idza dakhala akhiruhum, dan ketika orang yang paling terakhir telah memasuki pintu itu, ughliqa, maka ditutuplah pintu itu, falam yadkhul minhu ahadun, dan tidak ada lagi seorang pun yang masuk lewat pintu itu. Hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian alasan yang ketiga kenapa kita harus senang bergembira dengan hadirnya bulan Ramadan, karena bulan Ramadan itu dengan puasa serta syariat yang ada di dalamnya adalah sarana untuk kita meraih kemenangan dengan derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah 183. Beliau berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Puasa mendidik seseorang dan menanamkan jiwa takwa. Maka semakin bertambah ketakwaan seseorang, maka beruntunglah dia dan sukseslah dia. Orang-orang yang bertakwa terlindung dari waswas syaitan. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaiton tadhakkaru fa idahum mubsirun. Al-A'raf 201. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, apabila mereka dibayang-bayangi pikiran jahat untuk berbuat dosa dari setan, maka mereka pun segera ingat kepada Allah, dan maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Hujurat 13. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Dan kesudahan bagi orang-orang yang bertakwa adalah kemenangan pada hari kiamat. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Qasas 83, wal aqibatu lil muttaqin, dan kesudahan yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Dan bahkan tidak ada yang mewarisi surganya Allah kecuali orang-orang yang bertakwa. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Maryam 63, tilkal jannatul lati nurisu min ibadina man kana taqiyya. Itulah surga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang bertakwa. Bahkan di ayat yang lain Allah juga berfirman, innama yattaqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya akan menerima amalan-amalan dari orang-orang yang bertakwa. Maka betapa agungnya kedudukan Ramadan dengan puasa di dalamnya, yang ketika Allah mensyariatkan puasa itu dengan tujuan adalah meraih derajat takwa. Karena orang yang bertakwa adalah orang yang layak mewarisi surga. Orang yang takwa akan mendapatkan akhir kesudahan yang baik. Dan orang yang bertakwa adalah orang yang paling mulia di sisi Allah. Juga orang yang takwa adalah terlindung dari segala godaan setan. Dan orang yang takwa segera diberikan basirah untuk mengetahui kesalahan-kesalahannya, sehingga dia bisa menghindari dan terselamatkan olehnya. Saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, inilah alasan mengapa
kita tidak berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan? Mengapa kita melalaikan keistimewaan ini hanya karena pikiran kita hari terkonsentrasi, terpusat dengan musibah yang sedang menimpa diri kita, hingga kebaikan yang sudah siap menjemput di hadapan kita tidak mendapatkan porsi perhatian yang sedemikian rupa. Saudaraku sekalian rahimakumullah, kita berharap, berdoa kepada Allah, Allahumma ballighna Ramadan waj'alna mimman yasumuhu wa yaqumuhu imanan wahtisaban. Ya Allah, sampaikanlah kami hingga bisa bertemu dengan bulan Ramadan, dan jadikanlah kami termasuk orang-orang yang siam, orang-orang yang qiyam di dalamnya dengan penuh iman dan berharap akan pahala darimu semata. Dan yang butuh kita khawatirkan adalah jika kita termasuk orang-orang yang disebutkan dalam ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di mimbar beliau saat beliau berbicara dengan malaikat Jibril Al-Amin, saat meminta beliau untuk mengamini doa malaikat Jibril. Dan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu malaikat Jibril berkata, Man adraka syahrul Ramadan falam yughfar lahu fadakhalan nar fa'abadahullah qul amin faqultu amin. Malaikat Jibril berkata, barang siapa bertemu bulan Ramadan tetapi tidak berhasil mendapatkan ampunan, maka dia masuk neraka. Semoga Allah menjauhkannya. Katakanlah wahai Muhammad, amin. Dan beliau mengatakan, aku berkata amin. Maka barang siapa yang terhalang dari mendapatkan ampunan di bulan ampunan ini, dan terhalang dari keutamaan ini, lalu apa yang bisa diharapkan? Karena di bulan Ramadan berbagai peluang, berbagai kesempatan, manakala kita mampu mengerjakan kebaikan di dalamnya, ia berpotensi menghadirkan ampunan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimulai dengan puasanya, Nabi kita bersabda, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan dasar iman dan berharap pahala dari Allah semata, maka diampuni semua dosa yang telah lalu. Ditambah lagi sabda beliau, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang qiyam Ramadan, menghidupkan malam Ramadan, baik itu dengan salat atau amal ibadah yang lainnya, dengan alasan dasar iman kepada Allah semata dan berharap akan pahala darinya, maka diampuni baginya dosa-dosa yang telah lalu. Bahkan ditambah lagi, dipuncai dengan hadirnya malam Al-Qadar. Nabi kita mengatakan, maqama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Barang siapa yang menghidupkan malam Al-Qadar dengan landasan iman dan berharap pahala dari Allah semata, maka diampuni semua dosa yang telah, dan berbagai macam kebaikan. Dan bahkan di setiap malam Allah memberikan ampunan, bahkan membebaskan hamba-hamba yang telah ditetapkan dari penghuni neraka, dibebaskan pada malam itu. Maka kita bermohon, berharap kepada Allah termasuk orang-orang yang berhasil mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan ini, sebagaimana sabda Nabi kita, atakum syahrul Ramadan syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan. Dan kita berharap kita bisa mendapat semua keberkahan yang ada di dalamnya. Dan kita berlindung kepada Allah, jangan sampai Ramadan ini menjadi musibah bagi kita, hingga kita diberi kesempatan bisa memasuki bulan Ramadan dan berhasil melaluinya, keluar dari bulan Ramadan, naudzubillah, tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Dan kita semoga digolongkan Allah orang-orang yang mampu mendapatkan keberkahan sempurna dan dihindarkan dari musibah di dalam bulan Ramadan ini. Semoga Allah senantiasa memberikan
taufiknya kepada kita, hidayahnya, rahmatnya kepada kita, dan bahkan karunia-Nya hingga kita disampaikan umur kita hingga bulan Ramadan, dan kita bermohon kepada Allah taufik hidayahnya, pertolongannya agar kita mampu menunaikan berbagai macam peluang kebaikan yang Allah tawarkan di dalam bulan Ramadan, hingga kita mampu meraih seluruh kebaikan yang ada di dalamnya. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang sukses dalam bulan Ramadan ini, dengan keluar bulan Ramadan mendapatkan ampunan sempurna, dan Allah tinggikan derajat kita menjadi pribadi yang takwa. Allahumma amin. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.